ادع إلى سبيل ربك بالحسنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada bani Adam bil ilmi wal amali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sekali sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana kala, terutama nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat dan tabi'in yang mudah-mudahan syafaat bisa kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya Wana Safi'i akan menjelaskan sebelumnya nama saya Wana Safi'i dari kelas PAIC semester 4 tingkat 2 akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai manusia yang benar-benar bertauhid, bukan hanya secara amaliyah maupun tapi kita bertauhid juga secara secara sosialnya. Baik, di kalangan kita, di masyarakat kita umumnya, khususnya di Pulau Jawa, umumnya di Indonesia, apabila kita beribadah kepada Allah hanya sebatas melakukan ibadah ritual saja, tidak dibarengi dengan namanya akhlak dan tidak kurangnya pemahaman ataupun kelakuan yang baik kepada sesamanya, baik kepada orang tua, saudaranya, serta para tetangganya. Nah, apa yang menjadikan hal tersebut tidak masyarakat hanya beribadah secara ritual saja? Yang pertama adalah kurangnya pendidikan, khususnya pendidikan agama ini, yaitu agama Islam, kepada masyarakat awam, khususnya di masyarakat di perdesaan. Seyogianya para ulama-ulama, para asatidz yang udah berkompeten, yang udah istilahnya sekolah di perguruan tinggi itu bukan hanya disibukkan dengan administrasi saja, baik itu secara individual ataupun bernegara, baik itu di rumahnya ataupun di tempat kerjanya seperti sekolah ataupun kantor pemerintahan. Namun juga para asatidz dari ulamanya itu harus menyebarkan agama Islam dengan menyeluruh, karena Allah Ta'ala tanpa mengharapkan apapun dengan hal kaitannya dunia. Itu yang menjadi soal yang pertama. Yang kedua adalah kurangnya fasilitas, kurangnya pemerintah meninjau kembali apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, baik segi fasilitas ataupun secara ekonomi, apalagi secara ekonomi.
Maka dari itu perlu adapun dalam hal pendidikan, para ulamanya asatid wal asatidanya perlu meluruskan niat akidah yang baik kepada masyarakatnya, bahwasanya beribadah itu hanya kepada Allah sahaja, bukan karena hal-hal yang lain, apalagi menyeleweng, bahkan sampai terjerumusnya pada hal kemusyrikan. Yang kedua, dalam hal pendidikan, para ulama dan para pemerintah ataupun aparatur pemerintahnya harus memfasilitasi pendidikan yang ada di masyarakat setempat dan mengembalikan fungsi utama masjid itu bukan hanya sebagai ritual saja, tapi sebagai sarana prasarana sosial juga, baik itu pendidikan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Serta perlunya ada kesadaran diri pada masyarakatnya bahwa pentingnya pendidikan, pentingnya beriman dengan benar-benar iman ke Allah dan Rasulnya, tidak menggunakan hawa nafsu ataupun menjalankan ibadah kepadanya dengan hawa nafsu sendiri, tentunya dengan referensi dari penjelasan para ulama terdahulu. Yang terakhir, caranya yang terakhir adalah menjadikan masyarakat senang ataupun nikmat dalam beribadah, nikmat dalam melaksanakan ibadahnya, baik itu ibadah yang bersifat ubudiyah ataupun muamalah. Dalam kaitannya masyarakat zaman sekarang ini, apalagi di zaman modern ini, dengan penuh dengan kemajuan serta akibat dampak dari globalisasi, masyarakat lebih mudah ikut ataupun lebih jauh dari ataupun jarang mendatangi majelis ulama. Mungkin ada beberapa faktor dalam penyampaian dakwah, bahwasanya dakwah dalam periode zaman sekarang itu bukan hanya dengan qaul tapi juga harus disertai dengan hal ataupun dengan akhlak dan suri tauladan yang baik. Banyak di masyarakat kita yang beribadah hanya sebatas ritual saja, serta hanya sebatas tanpa mengamalkan hal tersebut dalam bentuk keseharian. Contoh kecilnya kita membaca Al-Quran hanya sebatas membaca lafaz-lafaznya saja, kalimat-kalimatnya per ayat demi ayat, tanpa didasari dengan ilmu dan ditadaburi, serta yang dapat menimbulkan misalnya pemahaman serta pengamalan kita dalam keseharian. Oleh karena itu, khususnya diri saya, umumnya untuk kalian semuanya para pendengar,
Mari kita sama-sama menggali lagi diri kita, memperbaiki diri kita karena Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Mencari ilmu, dekati para ulamanya, serta para ulama dan umara pun harus bekerjasama dalam kebaikan, bukan dalam hal-hal keburukan. Dan saya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.